Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat IMTV di rumah dan ibu-ibu muslimat tentunya. Nah, senang sekali saya di sini bisa kembali menemani sobat IMTV di rumah dan ibu-ibu muslimat dalam program eksklusif kita, yaitu program Mutiara Ramadan. Yang mana ini merupakan program bentuk kerjasama antara kami IMTV dengan PC Muslimat NU Kabupaten Pamekasan. Dan untuk sobat IMTV di rumah dan ibu-ibu muslimat, saya himbau kembali jangan lupa subscribe dan follow akun Instagram IMTV_YIN Madura. Dan untuk YouTube kita jangan lupa juga di subscribe, yaitu IMTV YIN Madura. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share postingan ini agar kita bisa belajar ilmu agama secara berjamaah. Dan untuk akun sosial media dari PC Muslimat NU Pamekasan juga jangan lupa di follow dan di add juga di Facebooknya ya sobat IMTV di rumah. Nah, di sini saya sudah bersama dengan Nyai Hajah Durriyatul Milah. Ya, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik, barakallah. Saya manggilnya Ibu atau Nyai atau bagaimana? Panggil Ustazah aja. Ustazah, oke, baik Ustazah. Nah, di sini kita akan membahas terkait birrul walidain. Nah, itu apa sih birrul walidain Ibu? Ustazah. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukronillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat IMTV dimanapun Anda berada, warga Muslimat NU se-Kabupaten Pamekasan yang saya cintai, guru TK Muslimat NU dan RA Muslimat NU se-Kabupaten Pamekasan, mahasiswa YIN Madura se-Indonesia, mahasiswa Instika se-Indonesia, mahasiswa UIM se-Indonesia, barakallah. Puji syukur hadir Allah, hari ini bertemu dalam rangka kerjasama pimpinan cabang Muslimat NU Kabupaten Pamekasan dan IMTV. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita bicara tentang birrul walidain. Apa sih birrul walidain itu? Birrul walidain itu punya artian berbuat baik kepada kedua orang tua. Sekarang pertanyaannya, kenapa kita harus berbuat baik kepada orang tua? Karena memang di Islam ada etika, ada perintah untuk kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Secara akal, kalau kita berpikir secara akal yang normal, maka wajib kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Alasannya kenapa? Karena orang tua yang telah membesarkan kita, orang tua yang menjadi perantara kita ada di dunia ini, juga itu yang pertama. Yang kedua, anak itu adalah belahan jiwa bagi orang tua. Contohnya, kalau anak lagi sakit, orang tua tidak enak makan. 5 tahun yang lalu bulan puasa juga ini. Bulan puasa saya ada di Rumah Sakit Sutomo 2018, anak saya koma, meningitis TB. Untuk minum air minum saja terasa sakit di tenggorokan ini. Ini bentuk kasih sayang orang tua yang sangat besar. Itu secara akal. Karena kita sebagai orang Islam, maka Allah berfirman di Al-Quran surat Al-Isra ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidaini ihsana. Imma yablughanaka indakal kibra ahaduma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Itu perintah dari Allah. Dan semua perintah berbuat baik kepada orang tua di Al-Quran itu diperintahkan oleh Allah setelah berbakti kepada Allah. Jadi wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Jangan kamu mempersekutukan Allah. Itu pertama. Kemudian dilanjutkan oleh Allah wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah bil walidaini ihsana. Harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Ketika orang tua sudah sepuh, sudah tua, sudah mulai tidak kuat lagi ada dalam pemeliharaan kita, maka di situ dikatakan kilahuma atau salah satu keduanya atau keduanya falatan harkuma. Jadi tidak boleh wala taqul lahuma uffin. Jangan sampai kita mengatakan atau kayak cemberut gimana kalau diperintah. Kalau diperintah
kayak gitu ya. Atau gimana sih? Ah mama, ah papa, saudara kalau manggil mama. Itu sudah tidak boleh ya, Sesimpel Ustaz? itu sudah tidak boleh, cuma panggil ah. Kalau bahasa Maduranya kayak gini, enduk, disuruh sudah capek mah. Fala taqullahuma uffin wala tanharhuma, jangan sampai menghardik. Jadi kita harus bertutur kata yang sopan kepada orang tua. Wajar ya, katanya orang Madura itu mun pereng apolong pekun akletek. Iya. Paham kan ya di Iya, situ iya. ya. Ini karena saya orang Madura. Pasti ada tengkarnya. Iya. Piring ketika disatukan sedikit banyak akan berbunyi. Sama orang tua juga kita begitu. Jangankan sama orang tua, sama suami pun kita sudah satu ranjang pasti. Sama anak pun pasti. Di kehidupan kita bersosialisasi ini memang seperti itu. Tapi jangan sampai berlarut-larut, jangan kemudian ada mangkel di sini. Karena tujuan kita kan cuman pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Mbak Ana ini kan juga masih masih ABG ya, kalau dibilang ABG ya. Kalau saya sudah berkepala 5 ini, anak saya sudah 4. Ada mungkin pertanyaan dari generasi milenial sekarang ini, apa sih faedahnya, hikmahnya, atau keutamaan saya kalau sudah berbuat baik kepada orang tua? Wong orang tua saya gini, marah-marah terus dan sebagainya. Orang tua mana yang tidak sayang kepadanya? Orang tua marah pasti ada alasannya. Jangankan sama-sama Islam, sama-sama mukmin, orang tua yang beda agama pun kita harus tetap santun. Keutamaan kita kalau berbuat baik kepada kedua orang tua, yang pertama, kita akan mendapat ridho Allah. Itu yang pertama. Dalam hadis Nabi, baginda Rasulullah SAW bersabda, ridho Allah fi ridhol walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridho Allah itu terletak pada ridho kedua orang tua, dan murka Allah itu terletak pada murka kedua orang tua. Itu yang pertama. Kan tahu lagunya Haji Bang Roma Irama itu? Ridho ibumu, gimana? Keramat itu, nyanyian keramat itu. Doa ibumu dikabulkan Tuhan, dan kutukannya jadi kenyataan. Ternyata Mbak Ana enak lu suaranya. Kalau suara saya ini serak-serak kering. Kalah kayaknya sama Ustaz. Ya, itu yang pertama Mbak Ana. Kemudian yang kedua, apa sih keutamaan kita berbuat baik kepada kedua orang tua? Ada banyak. Ternyata berbuat baik kepada kedua orang tua itu menjadi amal yang paling dicintai oleh Allah. Jadi kita kan, Nabi Muhammad itu selalu berdoa, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuka wal amalalladzi yuballighuni hubbaka. Itu doanya Nabi Muhammad. Allah, ku mohon padamu cintamu dan cinta orang-orang yang mencintaimu. Kalau kita sudah dicintai oleh Allah, apa yang tidak bisa kita raih? Semuanya bisa kita gapai. Jangankan orang yang kita cintai. Nah, pacarnya Mbak Ana semuanya. Mbak Ana punya pacar, ingin jadi jodoh. Kalau sudah dicintai oleh Allah, jangankan sampai berdoa, akretek canda Madura. Cuman di hati kita, ya Allah, itu insya Allah akan dikabulkan kalau sudah dicintai oleh Allah. Jadi harus ngejar cinta Allah dulu. Ya? Bener Mbak Ana, kita harus ngejar cinta dari Allah. Kalau sudah dicintai oleh Allah dan orang-orang yang mencintai Allah, gunung pun bisa jadi emas. Waduh, subhanallah, itu dahsyatnya cinta Allah. Makanya betapa dahsyatnya cinta Allah, dimanapun kita berada, orang-orang di sekitar kita akan mencintai kita. Kemudian ada kisah ini, seorang sahabat, sa'altu Rasulullah SAW, seorang sahabat bertanya, ayul akmalu ahabbu ilallah, amal apa ya Rasulullah yang paling Allah cintai? Itu pertanyaan dari seorang sahabat kepada Rasulullah. Nabi Muhammad menjawab, as-sholatu ala waktiha. Ternyata amal yang dicintai itu oleh Allah adalah sholat tepat pada waktunya.
Nah, ini adik-adik generasi milenial jangan karena aduh capek saya kuliah full sekarang presentasi pokoknya rapat rapi dan lain sebagainya harus ikut ini itu ini jadi masih capek kemudian lupa sholatnya seumpamanya. Ternyata sholat pada waktunya itu termasuk amal yang dicintai oleh Allah. Kemudian merupakan tanda-tanda orang yang bisa tepat waktu, bisa melaksanakan janjinya pada seseorang ketika dia sholatnya tepat waktu. Berprinsip dan berkomitmen Iya, tinggi ya. Mbak Ana kalau cari jodoh nanti gini ya, cari laki-laki yang sholatnya tepat waktu. Insya Allah kalau janji sama Mbak Ana juga tidak ingkar janji. Semoga dapatkan Ini ya cowok-cowok di kru-kru IMTV juga ini kalau cari perempuan, cari istri, cari yang sholatnya tepat waktu. Insya Allah dia akan tepat waktu janjinya kepada suaminya. Nah, kemudian sahabat bertanya lagi, summa ayun, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Amal yang dicintai oleh Allah. Ternyata amal yang dicintai oleh Allah yang kedua itu birrul walidain. Berbuat baik kepada orang tua. Nah, subhanallah itu ternyata amal yang paling dicintai itu ternyata berbuat baik kita kepada orang tua. Artinya kita harus tetap ngalah, suka atau tidak suka hati kita. Gini, guru saya pernah berkata, kalau kamu dimarahi oleh guru dan orang tua, kamu dalam posisi salah, Allah akan memaafkan dosa-dosamu, mengampuni dosa-dosamu kalau kamu dalam keadaan salah. Tapi kamu tidak salah, tiba-tiba dosen memarahi Mbak Ana atau ibunya memarahi Mbak Ana, wong saya tidak salah sama bu dosen ini dimarahi, wong saya tidak salah sama ayah ini dimarahi. Padahal sampean tidak salah. Berarti Allah akan mendatangkan ilmu laduni kepada Mbak Ana. Akan ada ilmu yang tanpa diduga-duga, kemudian Mbak Ana bisa tahu seperti itu. Nah makanya ada dua orang yang tidak ada bekasnya, yaitu guru termasuk dosen juga dan orang tua. Tidak ada bekas guru, tidak ada bekas orang tua, yang ada bekas pacar, bekas suami, bekas istri. Makanya sekali guru sampai akhirat itu adalah guru kita. Sekali orang tua sampai akhirat itu adalah orang tua kita. Seistimewa itu ya Ibu kewajiban. Iya benar itu. Kemudian yang terakhir yang ketiga dulu. Yang ketiga apa sih keutamaan birrul walidain? Ternyata kalau kita berbuat baik kepada orang tua akan dimudahkan rezekinya, dalam Nabi baginda kita Rasulullah SAW bersabda, man ahabba ayyumaddalahu fi umrihi wa yuzadalahu fi rizkihi falyabarro walidayhi. Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, umur yang barokah dan ingin dimudahkan rezekinya, berbuat baik kepada orang tua. Nah, itu ternyata kalau kita berbuat baik kepada orang tua, kita mencari pekerjaan akan digampangkan. Kita putus cinta akan datang pangeran lagi. Ya, berarti lebay sangat banget banyak ya. pengaruhnya ya ke aspek kehidupan yang lain ya Ustaz. Iya benar, subhanallah. Orang tua itu jalan tengah kita, jalan tol kita menuju surga. Jalan tol. Saya seperti ini Mbak Ana, saya seperti ini. Mungkin teman-teman pernah satu kuliah sama saya dulu, ya tahulah track record saya. Saya kuliah di Universitas Islam Madura, alumni Anokoya saya, alumni Anokoya. Ya Sumeneb UIM, S2-nya di Unisma Malang. Ternyata saya akhirnya seperti sekarang ini Mbak Ana, menjadi bidang pendidikan, pengurus bidang pendidikan Muslimatin U Cabang Pamekasan, menjadi kepala sekolah TK, kepala sekolah SMA Sebul Ihsan juga. Barokahnya orang tua. Barokahnya orang tua, subhanallah. Jadi ayo adik-adikku sayang semuanya, mahasiswa YN sedunia ini kan pasti kan mahasiswa YN bukan cuma di Pamekasan, ada juga di dunia, di Mekah mungkin di Kairo. Ayo jika masih ada orang tua, berbuat baiklah kepada orang tua. Kemudian teman-teman saya, sahabat saya, guru-guru TK, RA di bawah naungan Muslimat NU, murid-murid saya, murid SMA Sebul Ihsan, anak-anak saya tetap berbuat baik kepada orang tua karena keutamaan ini sangat dahsyat kita terima. Kita insya Allah bahagia, sejahtera dunia dan akhirat. Itu Mbak Ana. Kalau melihat tadi kan menempati posisi kedua, berarti lebih istimewa daripada rukun Islam ya. Semisal seperti puasa, apakah lebih istimewa dari puasa? Begini, bukan kemudian
berbuat baik kepada orang tua itu lebih istimewa dari rukun Islam. Karena untuk berbuat baik kepada orang tua, dia harus mengamalkan rukun Islam dulu. Seperti itu. Dia harus kemudian baca syahadat, kemudian ya sholat 5 waktu, ya itu yang rukun Islam dan rukun iman. Harus yakin dulu bahwa ada keyakinan di hatinya bahwa ini perintah Allah, ini perintah Rasulullah. Dan saya cuman mencari ridha Allah, mencari kecintaan Allah, seperti itu. Nah, kemudian untuk bagaimana bagi anak-anak di luaran sana yang ternyata sudah terlanjur melakukan sifat tercela kepada orang tua, itu bagaimana? Apakah dosanya dimaafkan ketika meminta maaf dan ada keikhlasan dari orang tua, atau tetap, Ustazah? Ya, pertanyaan yang bagus ini dari Mbak Ana. Ini saya jadi ingat kisahnya sahabat Nabi yang bernama Alqomah. Alqomah itu terkenal rajin sholat, rajin ibadah, rajin sodakoh. Ternyata Alqomah ini taat juga kepada orang tuanya. Tapi ketaatan atau bukan ketaatan sih. Ketika dia sudah beristri, kemudian lupa pada ibunya. Karena sibuk dengan istrinya, dengan kekayaannya, dengan anak-anaknya, lupa untuk menjenguk ibunya. Sehingga ibunya cuman tinggal di gubuk yang reot. Nah, lupa sampai bertahun-tahun tidak ingat kalau punya ibu. Ini ceritanya Alqomah, sahabat Alqomah. Kemudian suatu saat setelah bertahun-tahun punya anak, Alqomah ini sakit parah. Ketika sakit parah, sakaratul maut, semua orang sudah mendampingi. Ketika kemudian ditalkin untuk mengucapkan lafaz la ilaha illallah, tidak bisa Alqomah. Malah tambah seret, tambah mingkem. Kemudian matanya tambah memerah, kayak orang yang lagi nazak itu. Kemudian istrinya menangis, semua ditangisi, diketokkan di sini telinganya lafaz la ilaha illallah, tetap tidak mau mengucapkan. Nah, kemudian sahabat matur kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, itu sahabat Alqomah kayaknya sudah sakaratul maut, tapi tidak bisa mengucapkan lafaz la ilaha illallah, lafaz kalimat thayyibah. Sehingga Nabi coba lihat seperti apa keadaannya. Coba di telinganya ketokkan lafaz Allah, tetap tambah rapat ini lisannya. Akhirnya baginda rawuh ke kediaman Alqomah, dan kemudian apa amal yang telah dilakukan oleh Alqomah? Semua menyaksikan bahwa Alqomah ini rajin ibadah dan rajin sedekah. Apa masih ada orang tuanya Alqomah ini? Tinggal satu, ibunya ada di dusun sana, di sebuah gubuk. Kalau begitu panggil. Setelah dipanggil ibunya mengatakan, saya terlanjur sakit hati. Bertahun-tahun saya tidak didatangi, tidak dijenguk, dan saya cuma tinggal sendirian di sini di gubuk yang riot ini. Belum pernah dilihat oleh Alqomah. Kalau begitu maafkan Bu, anak sampean ini lagi sakaratul maut. Itu perintah Nabi Muhammad. Tidak mau ibunya, saya sakit hati di sini. Kalau tidak dimaafkan, sahabat sekarang ngambil kayu semuanya. Kayu ditumpuk. Buat apa ya Rasulullah? Katanya ibunya Alqomah. Karena ibu tidak bisa memaafkan, maka Alqomah ini harus dibakar. Dia berada di antara hidup dan mati. Tidak hidup tidak mati. Kayak orang yang lagi sakaratul maut. Kayak gitu ya, mungkin ini gambaran seperti itu. Nah, kemudian ketika dibawa tubuhnya Alqomah ini ke kayu, ibunya menangis. Ya Rasulullah, saya bersaksi atas nama Allah, bersaksi atas nama Engkau ya Rasulullah, saya sudah memaafkan, sudah hilang sakit hati saya tidak bisa melihat anak saya dibakar hidup-hidup. Saya maafkan, saya hilangkan sakit hati, dan ketika dia menyakiti perasaan saya maafkan. Setelah mengucapkan seperti itu ibunya Alqomah, baru Alqomah bisa mengucapkan lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Itu kasih sayang seorang ibu. Padahal bertahun-tahun sudah dilupakan, tapi ketika melihat anaknya dibakar, dia menangis. Ini anak saya, darah daging saya, 9 bulan ibunya mengandung. Jadi tidak tega seorang ibu itu. Saya pernah mengalami juga seperti itu. Anak ketika koma itu, saya tidak bisa untuk nelan air. Tak bisa ikut merasakan sakitnya anak itu kasih sayang seorang ibu. Makanya berdosa besar kalau kita melawan sama orang tua, melawan sama bapak dan ibu kita.
lebih baik kita ini sekali lagi saya ingatkan, kalau ada yang mengatakan NKRI harga mati, patuh pada orang tua itu harga mati. Nah, jadi bukan cuma RKI yang harga mati, patuh kepada kedua orang tua itu harga mati. Saya lebih baik melepas mantan pacar saya, lebih baik patuh kepada orang tua saya, Mbak. Siap. Nah, untuk kisah Alqomah sendiri itu kan seorang laki-laki kepada ibunya. Nah, bagaimana jika itu perempuan? Kan kita katanya Bu ada sebuah cerita gitu, sebuah kisah, entah itu dibenarkan dalam Islam atau tidak, saya kurang tahu pasti. Tapi kan sebagai seorang istri kita harus lebih patuh kepada suami. Nah, itu bagaimana menurut tanggapan Ustazah? Iya. Seorang perempuan ketika sudah punya suami memang harus mematuhi suami. Tapi dalam tanda kutip, suami yang bagaimana? Suami harus yang tidak boleh menyuruh pada hal-hal yang jelek. Kalau menyuruh kepada kemaksiatan, jangan mau. Orang tua pun kalau menyuruh kepada kemaksiatan, suruh korupsi, suruh nyuri dan lain sebagainya, jangan mau. Tapi begini, Mbak, kadang begini. Sebenarnya kalau saya pribadi, suami itu tergantung istri. Iya. Kita punya kartu as suami loh, Mbak. Ini untuk ibu-ibu, adik-adik, remaja putri, mahasiswi IAIN. Suami itu sebenarnya kalau kita lembutin dia akan lembut pada kita. Tapi kalau kita kasarin dia, kalau kita kurang praten, kurang telaten, dia juga kurang telaten kepada kita. Kalau sampean mau menjenguk orang tuanya, yang mas atau apalah, kalau panggil say, takut syaitonir rojim nanti ya, jangan say, syaitonir rojim, yang atau apalah hani, atau gimana lah caranya. Pinter kok istri itu untuk merayu suami. Perempuan itu bisa menghidupkan barang yang mati dan mematikan barang yang hidup loh, Mbak. Itu sebenarnya kecanggihan perempuan. Mbak Ana ini belum paham ini. Iya, belum paham saya. Tapi bagaimana misalnya usaha itu gagal, Ustazah? Jadi apakah kita mau nurut ke suami atau tetap menjenguk orang tua di rumah? Ya, bener. Kadang saya juga punya teman yang kayak gitu. Ketika suaminya sudah dia layani dengan baik, kemudian ini dia curhatnya kan sama saya. Ini suami saya, Mbak, sudah tidak usah ngelawan sama suami. Setiap habis sholat kirim dia Fatihah, kirim dia. Dahsyatnya Fatihah, saya percaya itu. Dulu saya tidak boleh ikut organisasi sama suami saya. Dulu saya tidak boleh melanjutkan S2 sama suami saya. Tapi tiap sholat saya kirimi Fatihah dia. Dan kemanapun saya sekarang boleh, Mbak. Sampai dia nyampe ke Taiwan saya boleh. Jadi gini lagi. Mungkin ini peringatan bagi ibu-ibu di rumah, warga muslimat NU, teman-teman saya, sahabat-sahabat saya. Jangan pernah menyesal dengan punya suami, punya kejelekan apapun. Wah, saya menyesal punya suami seperti ini, suami saya gini. Jangan. Allah menghadirkan seseorang di kehidupan kita tidak pernah salah. Orang itu akan menjadi ujian bagi kita, akan menjadi pahala bagi kita, akan menjadi penghibur bagi kita. Saya sampai gini ke teman saya, Mbak, kalau sampai apa pekerjaannya suaminya? Tidak punya pekerjaan, cuman minta uang sama saya. Karena saya yang bekerja, saya keluar rumah bekerja, suami saya cuman di rumah. Tidak ada pekerjaannya. Rumput yang kecil itu, Mbak, ada gunanya, Mbak. Untuk apa rumput? Untuk pakan kambing atau sapi. Masa manusia tidak ada gunanya? Minimal sebagai penjaga rumah suami. Minimal kita tidak dibilangin janda. Minimal kita tidak dibilangin perawan tua. Nah, itu lebih terhormat kita punya suami. Dengan ujian suami, kita harus juga menerima kan segala kekurangan dan kelebihan suami. Kita juga tidak katanya orang Madura, benipa tumpa kita. Kita juga tidak sempurna selaku perempuan. Pasti kita juga punya kekurangan. Bagaimana kalau kekurangannya itu sifatnya fundamental, semisal tidak suka beribadah, tidak suka sholat begitu, apakah masih mau diterima? Bagaimana dulu ketika dia menerima sebagai suami? Dia sudah berkomitmen di awal. Begini, tahu ceritanya Fir'aun dan Asia? Iya. Fir'aun dan Asia itu, Asia adalah orang yang takwa dan suami, tapi Asia itu tetap rajin ibadah.
dan berdoa terus, ternyata Allah menakdirkan akhirnya Asya tetap perawan. Asya itu tetap perawan itu. Sehingga ada juga kisah-kisah para perempuan-perempuan, wanita-wanita sejati yang tetap sabar melayani suami. Mungkin banyak sekarang ya di zaman digital ini, karena banyak Android, kita curhatnya bukan sama Allah lagi, Iya. tapi Di status. sama medsos ya. Kalau lagi galau, lagi tidak punya belanja, lagi diputusin atau apa, curhatnya di medsos. Tidak boleh. Itu dilarang oleh Nabi Muhammad. La tuksiris sakwa ila sodiki farji ilal kholik lal makhluk. Jangan banyak curhat pada sahabat, pada teman. Kembalikan pada Allah. Allah yang memberi jalan keluar. Itu pada sahabat kita dilarang curhat, apalagi sama benda mati ini. Akan Semakin gila banyak kita. yang mengkonsumsi ya. Iya benar Mbak Ana. Mbak Ana semoga mempunyai nanti suami yang soleh. Nah, begini lagi Ustazah, semisal yang broken home nih keluarganya, punya ayah tiri, terus punya ibu tiri juga. Nah, untuk berlaku birrul walidain kepada orang tua tiri kita, itu termasuk pengamalan birrul walidain atau tidak? Ya, tetap termasuk. Ibu tiri, kebetulan suami saya punya ibu tiri. Ibu tiri kalau sudah kawin, dukhul artinya dengan ayah, maka itu juga wudunya tidak batal, tidak boleh dikawin. Seumpama istrinya ayah ketika bercerai, kemudian anaknya akan mengganti mengawini, itu tidak boleh kalau sudah dukhul, kecuali belum pernah digauli oleh ayah. Itu tetap menjadi ibu kita. Jadi ibu tiri tetap ibu kita. Jadi mertua kita, ini lagi. Kan banyak di masyarakat sekarang, ibu saya, ibu kamu pada suami. Sehingga kita ketika ngasihkan sesuatu yang paling banyak ke ibu kita, ke orang tua kita. Kemudian ke orang tua suami dipilih-pilih yang bekas-bekas gitu. Itu tidak boleh. Salah kaprah itu ya? Salah kaprah. Saya subhanallah Mbak, tapi saya cuma tinggal bapak mertua laki, jadi cuman ibu tiri. Tapi alhamdulillah saya sangat sayang banget kepada keduanya itu, sehingga beliau juga kalau ada saya bingung ini ada menantu dari kota ya, gaya ya kalau saya dibilangin dari kota padahal cuman di pinggir sini. Kalau yang adopsi itu bagaimana Ustazah? Semisal kita diadopsi oleh orang lain begitu, tapi orang tua asli kita masih ada, orang tua kandung kita lebih diutamakan ke orang tua kandung atau ke yang mengadopsi sudah dari kecil Ustazah? Adopsi itu begini, adopsi itu ada adopsi yang kemudian susuan, dikasih air susunya, maka dia itu rodok berarti dia sudah tidak batal wudhunya sama bapak sama ibu. Tapi kalau tidak disusui, maka dia tetap batal wudhunya ke ayahnya, karena cuman anak angkat kan seperti itu ya, anak angkat. Maka tetap harus berbuat baik kepada ibu angkat atau orang tua angkat, tapi tetap harus mendahulukan ini ibu sebentar lagi dulu. Atas dasar apa dia itu mengadopsi? Atas dasar apa mengadopsi? Karena mungkin orang tua aslinya tidak mampu, atau mungkin orang tua adopsinya tidak bisa punya anak. Maka ini tetap harus dihargai oleh kita, harus dihormati. Intinya Islam itu sangat-sangat indah kalau kita ngikutin aturan Islam. Saya sangat bahagia, sangat senang menganut agama Islam, sehingga saya ketika mengalami ini, saya punya orang tua yang baik sekali, adik-adik yang baik, saudara yang baik, sahabat-sahabat yang baik. Ketemu dengan Mbak Ana ini juga baik-baik, kru IMTV ini, ya MTV juga baik-baik. Bagi saya hidup ini sangat terasa indah sekali, karena setiap orang yang saya temui semuanya baik-baik sama saya. Makanya hidup saya itu terasa indah bagi saya itu. Saya masih takut untuk mati, masih muda. Ngomongin meninggal ya. Ini bagaimana Ustazah ketika orang tua kita, naudzubillah, kalau misalnya yang sudah yatim atau yatim piatu gitu, bagaimana cara berlaku birrul walidain kepada beliau begitu? Iya. Ini Mbak Ana pinter banget, ini sangat cerdas ini pertanyaannya sangat. Bagaimana seandainya sudah yatim piatu, bagaimana cara kita untuk birrul walidain, mengabdi kepada orang tua? Kita sering-sering kirimi Fatihah. Fatihah itu nyampe, doa kita nyampe, dalilnya ada di Al-Quran. Kalau kita punya rezeki,
sedekahin ke masjid, kita ngasih semen ke masjid, sedekah untuk orang tua saya yang ada di kubur. Dan kalau kita ada kelebihan rezeki lagi, naikkan haji, badal Itu haji. pahalanya diambil yang sudah meninggal. Iya, pahalanya, dan kita dapat fotokopinya. Oke. Iya, kita juga dapat berpahala kok itu. Oke, baik. Ini pertanyaan terakhir. Iya. Bagaimana dengan istilah orang tua yang durhaka kepada anak? Orang tua yang Ada durhaka, tidak dalam Islam? istilahnya kalau orang tua bukan durhaka sih Mbak Ana, tapi orang tua mungkin yang kurang baik kepada anaknya, pasti ada di dunia ini, tapi mungkin sedikit. Lebih banyak orang tua yang baik kepada orang tua. Tapi kan ada di televisi kita lihat orang tua kemudian yang membunuh anaknya, naudzubillah, Allahumma salimna, mudah-mudahan kita diselamatkan. Amin. Kemungkinan dia lagi depresi. Kita harus ditinjau secara psikologi dulu. Kemungkinan dia lagi depresi. Kemungkinan dia karena jeratan ekonomi. Anaknya minta ini sehingga dia pusing, marah-marah, mau belanja tidak dikasih uang sama suaminya. Itu harus kita Jadi bagaimana hukumnya? Ya biarkan itu hukumnya Allah. Allah yang mengatur. Tapi kita tetap harus husnudzon kepada orang, mendoakan, tetap didoakan, wajib kita mendoakan. Seburuk apapun orang tua kita, bahkan berwujud manusia pun, itu orang tua kita. Seandainya, naudzubillah, Allahumma salimna, seandainya orang tua kita itu berwujud seperti binatang, itu tetap orang tua kita yang harus kita rangkul. Itu. Jadi Mbak Ana tahu kisahnya Uwais Al-Qarni? Sedikit. Iya, Uwais Al-Qarni. Subhanallah, itu ternyata oleh Nabi Muhammad disebut penghuni langit. Demikian Mbak Ana. Oke. Mungkin itu saja ya perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustazah yang telah bersedia hadir di studio kami dan berbagi ilmu kepada Sobat IMTV di rumah. Dan jangan lupa juga, saya ingatkan kembali lagi, jangan lupa untuk terus dukung kami dan follow dan subscribe semua channel sosial media kita. Ya, IMTV keren. Ya. Di akun Instagram maupun YouTube ataupun di channelnya PC Muslimat NU Pamekasan. Iya. Mutiara Ramadan, sucikan hati, satukan niat pada ilahi. Oke, baik, mungkin sekian ya perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat dan bisa diamalkan untuk kehidupan sehari-hari. Dan semangat dan semoga tetap diberikan kesehatan kepada Sobat IMTV di rumah yang sedang melakukan aktivitas di bulan Ramadan ini. Saya Fatihatul Jannah pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.